Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir pada kesempatan ini kita membahas surat Al-An'am ayat 164 dan 165, dan insya Allah pada kesempatan ini surat Al-An'am kita tuntaskan ya, halaman 150 ya, halaman 150 Al-An'am ayat 164 165. Kita bahas tajwidnya dulu. Qul aghay madlain, walaupun dibacanya tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf ya. Jadi antara qasr dengan mad lah, ini tengah-tengah Pak panjangnya itu. Aghaina rallah tabhim, lafdzul jalalah atau lebih tepatnya huruf lam didahului fathah ya. Jadi lamnya dibaca tebal. Nah qalqalah sughra, huruf ba yang sukun di tengah-tengah kalimat ya, tengah-tengah kata, pantulkan tapi ringan Pak. Ghi mantabi ya. Rabbau idgham biguna, fathatain ketemu wawu terpisah, jadi dimasukkan ya, diidghamkan ke wawu dengan mendengung. Bau, banyak ditasdid Pak. Jadi semua kata robbun mau robbi, mau robbu, mau robba, itu semuanya ditasdid ya Allah. Rombi, rombu, wa huwa rabbu. Nah ditasdid lagi tuh Pak, wa huwa rabbu kulli syai'in. Boleh berhenti di situ. Waqaf jaiz atau jawaz, tandanya jim kecil itu Pak. Boleh berhenti, boleh bersambung. Kalau berhenti berarti itu hamzahnya bisa dibaca sukun itu Pak, bisa juga dihidupkan tapi sedikit aja, hampir tidak terdengar. Syai'i. Kalau diwasol disambung berarti syai'u. Nah, gitu. Jadi idgham bigunnah, syai'u. Wala mantabi alif tak. Nah tak, tukapnya bukan kol-kola, jangan tak tapi tak. Sibukullu nafsin idhar khalqi, kasratain ketemu hamzah secara terpisah, jadi dibacanya jelas di tenggorokan ya. Bunyinya n itu tat nafsin illa mantabi alif alaiha, mantabi alif. Waqaf jaiz atau jawaz ya, boleh berhenti boleh tidak.
Jadi kalau ada huruf jim kecil di atas itu tanda berhenti, itu waqaf itu tanda berhenti lah, wukuf itu. Cuman itu pilihan, boleh berhenti boleh tidak. Wala matabi alif taziru wa, nah matabi alif ziratu, nah, idgham bigunna, udah matain ketemu wawu, ini diidghamkan, dimasukkan ke wawu dengan mendengung tuh, nah, wiz ra ukhra, boleh berhenti boleh bersambung juga itu Pak, waqaf jaiz. Kalau berhenti berarti dibaca mad badal, ukhra panjang dua ketukan, tsumma gunna mad badal, rabbi, nah pakai tasdid lagi Pak, banyak di tasdid itu, rabbikum idgham mim sukun ketemu dengan mim, jadi mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua, mar, nah mar tafhim Pak, jadi ro-nya dibaca tebal karena didahului kasroh, didahului fathah, ro-nya itu ro sukun dahului fathah, marji'ukum idhar safawi, mim sukun ketemu fa secara terpisah, jadi dibaca jelas di bibir tuh, kum fayunabbi'ukum ihfa safawi, yang tadi idhar safawi Pak, yang ini ihfa safawi, sama-sama huruf mim sukun, cuman yang tadi ketemu huruf fa, yang ini ketemu huruf ba. Huruf ihfa safawi cuma satu, ba. Selain huruf ba itu kemungkinan besar idhar safawi ya. Kalau bukan idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Bima matabi alif kuntum, nah, idhar safawi, fi matabi ya takhtalifun, mad arid lisukun. Ikhwana fiddin arsadakumullah, di ayat 164 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang khitabnya itu berupa perintah ya, dan secara tekstual itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengatakan kepada orang-orang musyrik khususnya pada saat itu, kul katakan, atau kul ya Muhammad gitu, katakan olehmu wahai Muhammad, kata Allah itu. Kalau untuk konteks hari ini ya kepada kita ya, katakan oleh kalian wahai umat Islam. A-nya itu hamzah istifham itu Pak, hamzah yang berfungsi untuk meminta pemahaman, sehingga diterjemahkannya itu apakah itu, kata tanya itu huruf tanya. Apakah ghairallah, nah ghaira selain Allah ya Allah, abagi yang saya cari, robba sebagai rob, nah. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, apakah saya ini harus mencari rob, mencari Tuhan selain daripada Allah? Ini kan sebetulnya kalimat ini atau pertanyaan ini ya bukan betul-betul bertanya gitu,
tetapi sebuah pertanyaan gitu, yang menunjukkan penghinaan lah, mencemooh lah gitu, atau mengingkari lah Pak, mengingkari. Apakah saya ini harus mencari Tuhan selain Allah? Itu Nabi Muhammad dalam rangka mengingkari keinginan mereka gitu, ataupun keyakinan mereka. Kan tidak mungkin Nabi Muhammad mencari Rabb selain daripada Allah. Wahuwa, sedangkan dia Rabbu itu merupakan Rabb ya, kulli segala syai'in sesuatu. Rabbun itu bisa diartikan Al-Khaliq Pak ya, Sang Maha Pencipta. Bisa juga Rabbun itu Ar-Razik ya, Sang Maha Pemberi rizki. Bisa juga Rabbun itu artinya Al-Mudbir ya, Sang Maha Pengatur. Bisa juga Rabbun itu artinya Al-Murabbi, Sang Maha Pendidik. Jadi apakah saya ini harus mencari pendidik selain daripada Allah? Apakah saya ini harus mencari pemberi rizki selain daripada Allah? Apakah saya ini harus mencari pengatur selain daripada Allah? Apakah saya harus mencari pencipta selain daripada Allah? Sedangkan Allah itu adalah zat yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang mendidik kulli syai, segala sesuatu, baik yang hidup di langit ataupun yang hidup di bumi. Sekarang kan matahari menjadikan Allah sebagai Rabb, bulan, bintang, lautan, daratan, gunung menjadikan Allah sebagai Rabb. Masa saya harus mencari Rabb selain daripada Allah? Nah gitu Pak. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini kan diatur oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, dididik oleh Allah. Maka saya harus kenapa saya harus mencari pendidik, pemberi rizki dari selain daripada Allah? Dalam sebuah hadis kan dikatakan begini, man lam yardo, nah, barang siapa yang tidak ridho, nah, man lam yardo anni robban, barang siapa yang tidak ridho aku sebagai Rob, fal yaltamis robban siwaya, silakan cari Tuhan selain daripada aku. Barang siapa yang tidak ridho aku sebagai Tuhan dan tidak ridho atas semua ketetapanku, maka silakan cari Tuhan selain daripada Allah. Karena tidak ada Pak Rabbun selain daripada Allah, tidak ada. Tidak ada yang memberi rizki, yang mengatur, yang mencipta, yang mendidik selain daripada Allah, tidak ada. Wala, nah, dan tidaklah, nah ini lahnya itu la nafi Pak, meniadakan. Wala, dan tidaklah taksibu, kasab itu Pak, bekerja, berbuat, kullu, setiap nafsin, jiwa. Ini yang dimaksud perbuatan di sini perbuatan jelek, perbuatan dosa Pak. Dari mana kita tahu perbuatan jelek atau perbuatan dosa? Ini di ujungnya ada alaiha gitu, bukan ilaiha. Kalau ilaiha itu konotasinya positif.
Kalau alaiha itu konotasinya negatif. Hanya dibedakan ain dengan hamzah aja, Pak. Berubah artinya itu. Ini alaiha berarti negatif, dosa. Kalau diganti aja dengan ilaiha atau alaiha gitu pakai hamzah. Makanya kalau Bapak bacanya begini, alaiha, itu berarti salah itu. Alaiha. Itu negatif. Jadi tidaklah kalian melakukan perbuatan dosa, tidaklah seorang pun berbuat dosa melainkan akibatnya gitu. Konsekuensinya gitu, itu akan kembali kepada dirinya gitu. Jadi orang berbuat dosa, si A berbuat dosa, yang akan menanggung ya si A itu. Si B tidak akan menanggung, si C tidak akan menanggung. Bagaimana kalau seorang anak berbuat dosa katanya? Apakah bapaknya menanggung? Tidak gitu. Bapaknya itu menanggung bukan dosa yang diperbuat oleh anaknya, tapi dia menanggung dosa karena tidak mendidik anaknya. Dosanya itu karena tidak mendidik, Pak. Bukan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh anaknya. Umpamanya ada seorang anak nih mencuri, ya dosa mencurinya kembali kepada si anak, tidak kembali kepada orang tuanya. Tapi kalau si anak itu mencuri karena tidak tahu mencuri itu dilarang, karena tidak dididik oleh orang tuanya, nah orang tuanya itu mendapatkan dosa karena dia tidak bertanggung jawab mendidik anaknya. Wala dan tidaklah taziru. Taziru itu memikul beban atau memikul dosa, memikul tanggung jawab ini, Pak. Waziroh, nah seorang pembuat dosa atau seorang yang memikul beban, arti asalnya taziru itu memikul beban, Pak. Memikul beban arti asalnya. Nah, beban apa saja gitu, Pak? Kan biasanya kalau kenikmatan jarang disebut beban, Pak. Kesenangan jarang disebut beban. Kebaikan jarang disebut beban. Maka taziru itu adalah memikul sesuatu yang tidak baik lah. Dan tidaklah seseorang itu memikul beban, memikul dosa. Wala taziru wazirah. Wazirah itu fa'il, subjek, Pak. Dan seorang pendosa gitu, tidak memikul dosa wizra ukhra. Wizra, dosa ukhra yang lain. Ini Pak nih, lihat di perubahan kata nih, ada taziru, ada waziro, ada wizro. Taziru itu kata kerja itu, Pak, fi'il, kata kerja, artinya memikul. Waziro itu fa'il, subjek, pelaku, orang yang memikul. Wizro, sesuatu yang dipikul, Pak. Ini hanya digulak-gilak sedikit ya bahasa Arab. Taziru kata kerja, waziro pekerja, pelaku, wizro yang dipikul, memikul, pemikul yang dipikul. Nah gitu, Pak. Dan tidaklah seorang pendosa memikul dosa orang lain. Umpamanya nih, ada sekelompok orang berdosa, bapaknya pendosa, ibunya pendosa, anaknya pendosa. Ketika si bapaknya berbuat dosa, ini maha adilnya Allah nih, Pak. Ketika si bapaknya berbuat dosa,
maka istri dan anaknya nggak memikul dosa yang dilakukan oleh bapaknya. Ketika si anaknya berdosa, maka ayah dan ibunya tidak memikul dosa yang dilakukan oleh anaknya. Nah, kalau sesama pendosa saja tidak saling memikul dosa, apalagi orang lain yang tidak berbuat dosa, gitu kan. Apalagi kalau bapaknya soleh, istrinya soleh, ya tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh anaknya, Pak. Summa kemudian ila kepada Rabbikum, Rabb kalian, marji'ukum, tempat kembali kalian. Raji'un itu kan kembali, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana kembalinya? Ke marji, tempat kembali. Payunabbiukum, fa lalu yunabbi akan dikabarkan kum kalian, bima dengan apa, kuntum yang kalian dahulu dalam kehidupan dunia, fihi di dalamnya takhtalifun, berselisih. Kemudian akan dijelaskan oleh Allah kepada kalian tentang persoalan-persoalan yang dahulu kalian perdebatkan gitu. Orang Yahudi kan berdebat dengan orang Nasrani gitu. Yahudi Nasrani berdebat dengan umat Islam. Bahkan di tubuh umat Islam sendiri banyak perdebatan. Nanti perdebatan-perdebatan itu di yaumul akhir itu akan dijelaskan. Nih, yang benar itu ini salah, ini salah, ini salah, ini salah gitu. Ini yang benar itu ini. Wa huwa, dan dialah Allah alladzi, yang mana Allah itu ja'alakum, telah menjadikan kalian, bukan menciptakan, menjadikan. Kenapa menjadikan? Karena sebelumnya sudah ada yang diciptakan, sudah ada yang dijadikan. Apa yang dijadikan sebelumnya? Sebelum Allah menjadikan manusia, kan Allah sudah menjadikan langit, sudah menjadikan bumi itu, Pak. Sudah menjadikan gunung-gunung, lautan-lautan. Jadi kita ini manusia adalah makhluk Allah yang dicipta dan dijadikan bukan pertama kali, tapi sebelumnya sudah pernah ada yang dijadikan. Dan dialah Allah yang menjadikan kalian khalaifal ard. Kalau di Al-Baqarah itu khalifah fil ard itu. Khalifah bentuk tunggal, khalaif bentuk plural itu. Sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini kalau bicara khalifah, di situ kan bicara 4 hal. 1, pemberi khalifah, pemberi mandat. Yang kedua, yang diberi mandat. Nah, pemberi mandatnya kan Allah itu. Yang diberi mandatnya hanya kita manusia. Tidak ada makhluk lain yang diberikan mandat sebagai khalifah. Yang ketiga, isi mandat. Isi mandatnya itu mengelola, memakmurkan, melestarikan bumi. Dan yang keempat, tempat menjalankan mandat ya di muka bumi, 4 tempatnya itu. Nah, apa khalifah itu? Ini kalau secara bahasa, apa khalifah itu artinya 1, boleh pengganti, 2, wakil. Jadi 1 pengganti, 2 wakil. Artinya bahwa kita manusia di muka bumi sebagai khalifah itu merupakan makhluk yang bertugas untuk mewakili Allah. Nah,
untuk menggantikan Allah dalam rangka menjaga, melestarikan dan memakmurkan bumi itu, Pak. Tentu dengan aturan Allah, Pak. Kan yang memberi tugasnya kan Allah itu. Yang memberi mandatnya kan Allah. Aina teu wanian atuh, Pak. Atau enggak boleh. Si A diutus, si B diutus oleh si A. Si A presiden, si B wakil. Lalu si A itu memberikan mandat, maka si B itu tidak boleh menyelisihi si A itu. Karena kan dia hanya utusan, hanya wakil, Pak. Nah, karena kita pun hanya wakil-wakil Allah di muka bumi, maka dalam melestarikan dan memakmurkan bumi itu harus sesuai dengan mandat yang Allah berikan kepada kita. Nah, di mana tahu isi mandatnya itu? Kan di Al-Qur'an di sini nih. Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, kamu menjalankan amanah itu begini ya. Jangan begitu, jangan begitu. Wa rafa'a, wa dan rafa'a, dia telah mengangkat, telah meninggikan, telah memuliakan ba'dakum, sebagian kalian, fauqa, di atas, ba'din, sebagian yang lain, darajat, beberapa derajat. Ini tidak bisa dipungkiri, Pak. Kita manusia itu merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk yang lain. Bahkan sekalipun malaikat, Pak. Kapan kita lebih tinggi derajatnya daripada malaikat? Ketika kita beriman dan berilmu. Makanya dulu malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam itu karena Nabi Adam lebih tinggi daripada malaikat kedudukannya. Kapan Nabi Adam itu lebih tinggi? Pada saat Nabi Adam nanya kepada malaikat, coba jelaskan ini apa nama-namanya, katanya. Malaikat nggak bisa jawab itu. Karena nggak bisa jawab, berarti Nabi Adam lebih cerdas daripada malaikat. Maka Allah katakan, wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, gitu. Tadi manusia bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat manakala dia beriman dan berilmu, Pak. Jadi dari makhluk-makhluk yang lain, manusia itu lebih tinggi. Tetapi di dalam manusia sendiri, ya, itu kan derajatnya beda-beda. Kemuliaannya, keistimewaannya beda-beda. Yang jelas setiap orang punya maziyah, punya keistimewaan. Ada orang yang punya derajatnya itu dalam hal keilmuan, ada yang punya derajatnya dalam hal kekayaan, ada yang punya derajatnya dalam hal kekuatan, ada yang punya derajatnya dalam hal kekuasaan. Beda-bedalah tiap orang itu. Yang jelas setiap orang itu punya keistimewaan, Pak. Bisa jadi satu orang punya kelebihan bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Bisa jadi si A lebih dalam hal fisik tapi kurang dalam hal ekonomi, lebih dalam hal ilmu tapi kurang dalam hal fisik. Aya geningnya orang teh duit mah teu loba gitu, tapi awakna sehat teh gitu, dahar ngeunah we gitu. Aya anu gitu, batu di kulub ge asup gitu, kalau aku gula gini. Tapi si ieu mah duitna loba, murak ieu ulah, murak itu ulah. Aya nu kitu kan. Berarti jamaah itu tiap-tiap orang beda-beda itu. Kelebihan yang diberikan oleh Allah itu beda-beda.
Nah, kenapa Allah itu membeda-bedakan seperti itu? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ujian itu, Pak. Bima atakum, terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Adanya orang kaya itu ujian bagi si miskin. Adanya orang miskin ujian juga bagi si kaya, Pak. Mau enggak orang kaya memberi kepada yang miskin? Mau enggak orang miskin itu membantu atau hormat kepada yang kaya? Mau enggak dengan adanya orang yang sehat ujian bagi yang sakit? Mau enggak orang yang sakit itu bersabar dengan sakitnya? Dengan adanya orang yang sakit itu ujian bagi yang sehat. Mau enggak bersyukur dengan kesehatannya? Nah gitu, Pak. Jadi kenapa hidup di dunia ini berpasang-pasangan? Ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, ada yang pejabat, ada rakyat, kan gitu, Pak. Itu dalam rangka menguji satu sama lain. Yang diuji itu bukan hanya orang miskin, orang kaya juga diuji dengan kekayaannya. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Tapi ending yang diinginkan sama, Pak. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik di antara kalian amalnya? Amal yang mana? Secara garis besar dua. Satu amal syukur, dua amal sabar. Bagi yang diuji kenikmatan ingin dilihat, ingin terlihat amal syukurnya. Bagi yang diuji dengan musibah ingin terlihat amal sabarnya, gitu, Pak. Inna, sesungguhnya Rabbaka, Rabbmu sari'ul iqab. Sari itu cepat, iqab hukumannya. Wa innahu, nah hu-nya itu kembali kepada Rabbun, Pak. Wa inna rabbaka, maksudnya begitu. Dan sesungguhnya Rabbmu itu dialah la sungguh ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun yang maha penyayang. Ini dua kalimat ini, Pak, nih. Ini ada dua variabel nih, Pak. Satu inna rabbaka sari'ul iqab, yang kedua wa innahu laghafurur rahim. Tapi ini beda jauh, Pak, nih, beda nih. Ketika Allah itu bicara tentang iqab, hukuman, Pak, sanksi, siksa, itu hanya menggunakan penguat satu kali, itu inna, itu inna rabbaka sari'ul iqab, satu kali, hanya huruf inna. Inna itu kan berfungsi untuk menguatkan, meneguhkan. Tapi ketika Allah bicara tentang kasih sayang, tentang ampunan, Allah memberikan penekanannya itu dua bahkan tiga kali. Satu inna wa innahu, itu Pak, inna. Yang kedua adalah la ghafurun, itu. Tadi enggak begini, enggak la sariun, enggak, cuma satu saja, inna di awal tuh, inna. Kalau yang ini inna, kemudian la, kemudian di ujungnya ada rahim, itu. Nah, itu menunjukkan, Pak, menunjukkan satu, bahwa Allah itu rahmatnya lebih luas daripada siksanya. Yang kedua, sekalipun siksa Allah itu sangat cepat, tapi sebetulnya lebih cepat rahmat Allah dan ampunan Allah ketimbang siksa Allah. Jadi kalau diilustrasikan begini, Pak, nih. Ketika ada orang berbuat dosa, Allah cepat menghukum, tetapi lebih cepat lagi memberikan imbalan, Pak, kepada orang yang berbuat baik. Itu lebih cepat lagi. Kalau kita nih, Pak, kalau kita ada orang berbuat salah, lebih cepat menghukum. Tapi kalau ada orang berbuat baik, suka diengke-engkekan, memuji, Pak. Ada orang berbuat baik, susah sekali lisan kita untuk memuji orang itu, gitu. Untuk memberikan apresiasi itu susah, itu lisan kita itu begitu.
Karena kita seringkali memandang kebaikan orang lain, kehebatan orang lain itu sebelah mata itu, atau mungkin kecil di mata kita. Makanya kan kita sering dikatakan makhluk yang bagaikan kacang lupa sama kulitnya itu, Pak. Air susu dibalas dengan air tuba itu. Karena ketika orang lain berbuat baik, lisan kita susah untuk memujinya. Tapi ketika orang lain berbuat salah, lisan kita itu sangat cepat untuk mencelanya itu. Nah, itu berbeda dengan Allah, Pak. Berbeda dengan Allah. Allah itu akan lebih cepat memuji dan memberikan pahala kepada orang yang baik, berbuat baik, dibanding dengan cepatnya Allah memberikan hukuman kepada orang berbuat dosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.